Hello, my name is Dina Saripa. I'm student at UNC Samarinda, majoring English education. Here, I will discuss material about language and linguistics. Language or bahasa. Ketika kalian mendengar kata ini atau pertanyaan, apa sih yang kamu ketahui tentang bahasa? Tentu kalian akan menjawab bahasa adalah alat komunikasi manusia. Diambil dari definisi Wardop, language is a system of arbitrary use for human communication. Ini berarti bahasa digunakan manusia sebagai alat komunikasi. The nature of language according to some experts. First, language is a specific human characteristic that makes them different from other creatures, say animal and plants. Second, language is a mental communication. Third, language is method of human communication, either spoken and written. Fourth, language a system of conventional spoken, manual of written symbol by means of which human beings, as members of a social group and participant in its culture, express themselves. And the last, language is a system of arbitrary vocal symbol used for human communication. The term arbitrary does not mean that everything about language is unpredictable, for language do not vary in every possible way. So, language is a system of symbols in which words are associated with objects, ideas, and action by convention. Characteristic of language. First, language is a sound. Bahasa adalah suara. Bahasa itu terdiri dari dua macam, yaitu berbicara dan menulis. Nah, yang dimaksud dengan language is a sound adalah speaking, cara bicara atau bahasa lisan. Berbicara adalah hal utama karena dalam berbicara terdiri dari intonasi, tinggi nada, tekanan, jeda yang tidak terdapat pada tulisan. 2. Language is systematic. Bahasa itu sistematis. 3. Language is system of system. Bahasa adalah sistem dari sistem. Dikatakan demikian karena bahasa memiliki susunan yang polanya sudah disusun secara teratur, lalu dibentuk oleh unsur ataupun komponen yang saling berkaitan secara fungsional. 4. Language is meaningful. Bahasa adalah makna. Jadi ketika kita berbicara, setiap kalimat, setiap kata yang kita ucapkan di dalamnya itu mengandung makna. Walaupun pada kenyataannya tidak semua orang setiap berbicara akan ada makna di dalamnya, tapi setidaknya ada pesan yang ingin disampaikan. Language arbitrary. Bahasa sewenang-wenang. Sewenang-wenang berarti berubah-ubah. Dan jika ini kita kaitkan dengan bahasa, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa setiap kalimat itu bersifat relatif. 6. Language is conventional. Bahasa bersifat konvensional. Terkadang ada dua perbedaan mencolok antara bahasa lisan dan bahasa tertulis. Bahasa lisan lebih fleksibel dan biasanya lebih sering digunakan dalam percakapan kita sehari-hari, karena penuturannya sudah biasa menggunakan kalimat tersebut dan seolah-olah sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama atau kebiasaan yang sudah membudaya. Language is system of contract. Bahasa adalah sistem kontrak. Sistem kontrak ini adalah bahasa adalah sistem tekanan kontras cara bicara seseorang menurut gayanya masing-masing. Language is creative. Bahasa itu kreatif. Yang maksud dari kreatif di sini adalah orang yang kreatif, bukan bahasanya. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kemampuan mengungkapkan hal yang sama, tapi hanya kata-katanya saja berbeda. Seperti kata to shape
bisa dipadankan dengan kata keep. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah setiap kata bisa dijelaskan oleh kata lain yang berbeda tapi memiliki arti yang sama. Language are unique. Bahasa itu unik. Jika kita perhatikan hakikat bahasa itu unik, apalagi jika kita melihat bahasa daerah yang ada di Indonesia, bahasa orang Jawa dengan bahasa orang Kalimantan tentu saja memiliki bahasa daerah yang berbeda, tentu saja memiliki arti yang unik-unik. 10. Language are similar. Bahasanya mirip. Nah, yang terakhir, bahasanya mirip. Seperti namanya, similar sendiri berarti serupa. Ingat ya, serupa. Serupa itu bisa jadi mirip tapi tidak sama. Oke, sekarang kita masuk ke linguistik. Linguistic is the scientific study of language. Oke, apa kalian tahu dia siapa? Dia adalah Ferdinand de Saussure. Beliau adalah pelopor studi language modern dari Swiss. Ia dijuluki Bapak Linguistik Modern karena pandangan barunya tentang studi bahasa yang dituangkannya dalam bukunya yang berjudul Course in General Linguistics. Ketika kita mempelajari tentang semiotika, kita akan menemukan banyak ide pemikiran dari Ferdinand. Why should you study linguistic? Mengapa kita harus belajar linguistik? Karena language awareness. Language awareness ini adalah kesadaran bahasa yang mengacu pada perkembangan peserta didik dari kepekaan dan bentuk fungsi bahasa. Lalu ada language disorder. Biasanya language disorder ini terjadi pada anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara dan biasanya mereka akan melakukan yang namanya speech therapy atau terapi ruang. Lalu ada linguistic and computer. Di zaman sekarang sudah canggih, kita bisa mentranslitkan suatu bahasa ke bahasa lainnya dengan gampang, dengan mudah lah. Lalu ada linguistic acquisition atau pemerolehan linguistik. Proses pemerolehan bahasa secara tidak sadar terjadi pada masa kanak-kanak. Lalu ada language teaching, cara pengajaran bahasa. Pentingnya untuk mengajarkan bahasa asing untuk mengetahui struktur bahasa dan aturan bahasa. And last ada language literatur atau literatur bahasa. Okay, thank you for watching and see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.